untungnya sih karena aku punya pengalaman sebelumnya, jadi jadinya aku langsung ke marketing specialist, which means kerjaan aku adalah untuk nge-share brief, gitu kan. Enggak yang ngechat kayak orang yang langsung dan kayak bernegosiasi. Which is something that I don't personally like. Setelah aku menyadari kalau marketing dan sales itu beda, aku ngerasa kayak, I think sales is not for me, tapi when it comes to marketing, I think it's something that I can handle, especially karena marketing itu kayak di balik layar gitu kan. And I hope that all of you agree with this. If not, we can discuss. Dan yaudah sekarang aku di sini dan hmm, marketing itu at a corporate level menurut aku is a very fun thing to study. It's not just about misalnya kayak ya udah aku punya brand, aku punya produk, aku jual. Enggak, tapi kayak marketing tuh cara mengambil data scope yang well enough untuk company ini terima agar ya you can showcase on how cara kamu tuh terbukti. Okay? So it's just constant effort. Kayak rasanya tuh kayak balik di sekolah aja sih. It's bahasa kasarnya apa ya? Kayak never ending skripsi in which kamu selalu A/B testing, kamu selalu nyoba sesuatu yang baru dan istilahnya kayak kalau itu nggak berhasil, it's okay, we can try another one. If it works, then it works. Then obviously kayak it can go on as your legacy within that company. Gitu sih. Jadi mungkin kalau untuk dari aku kalau dalam segi perusahaan aku emang melihatnya marketing is a very good way for me to get creative tapi masih aman gitu istilahnya. I'm not risking myself, I'm risking the company if that makes sense. Gitu. And I actually started content creation. Content creation sendiri itu dari kayak kayak aku kayaknya bertahan cuma 6 bulan sebenarnya. Haha. Very ironic ya talking about content creating, content marketing, tapi aku di sini juga nggak bisa sekonsisten itu. Karena gini masalahnya, kayak it's very hard when ternyata kamu tuh nggak when when you are performing instead of expressing, it's very hard. Okay? Dan jadinya kayak I wanted to make my own brand. I wanted to make myself as someone who is very extroverted. I want to share to people that oh ya, aku ikut ini loh, nah aku merekomendasikan ini, bla 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 bla. I was following atau istilahnya aku saat itu berkreasi bukan karena aku suka berkreasi, tapi istilahnya karena aku ngerasa ada opportunity di situ. Of course, there are a lot of opportunities gak sih? Opportunities itu nggak cuma dari content creation. That's why when I got a better opportunity, I left that dream of mine. But the problem is karena aku pakai karena aku pakai akun pribadi, it sticks. It will stick for you, gitu. And it is going to be a double-edged sword. Atau istilahnya kayak ya pasti ada two sides of the coin. In which ya semua orang tahu kalau kamu konten, and that can be great. But the fact that semua orang tahu kalau kamu konten, it actually puts pressure on you, gitu. On how you're actually going to pursue content creation, on how people actually try to perceive you, and istilahnya apakah kamu seumur hidup kamu, atau istilahnya kayak beberapa ya dekade hidup kamu mau dianggap sebagai orang yang kamu show di depan video itu. Dan jawaban aku pada saat itu enggak. That's why I stopped. And I think I'm gonna rebrand and like make my own account. Karena I know that that's a better way to do it instead of trying to make it in my own personal account. Masalahnya adalah the reason why I tried it in my personal account. Sebenarnya gini, it was very similar to someone that was in this audience yang istilahnya ngomong, iya karena aku ngerasa kayak followingnya lebih gede. True. Nah, bedanya aku adalah following aku gede itu bukan dalam arti itu menjadi kayak validasi aku untuk konten, menjadi semangat aku untuk konten. Enggak sih, itu actually was my source of income at the time. Jadi kayak aku kan jadinya punya 2.000 followers, which makes me a nano influencer atau nano KOL. Dan situ posisinya ya udah with that privilege mungkin ya, I
got paid to do videos, tapi in my own account. So I did that for a bit, but at the same time, karena ini berbayar, pastinya kayak I can't really express myself in the best, or at least in the closest way that I currently am. So it was very difficult for me to stay consistent. Dan khususnya aku juga nggak suka ngedit, jadi kayak, oh my god, ngedrafting untuk aku pribadi takes months, karena aku susah banget untuk punya motivasi editing itu sih. Jadi gitu, aku ngerasa kayak, what I want to do with marketing is start my own brand, perhaps like next year or something. Dan disitu yang baru yang kayak, okay, aku pengen konsisten aja sih. Find a way in which kayak istilahnya it is not a burden for me. Jadi istilahnya aku nggak langsung hilang aja gitu. Itu one of my bigger takes ya. Sama banget lagi. Ya, jadi kayak istilahnya sebenarnya it's okay if you don't want to restart. I personally just want to restart. It's okay if you don't want to restart and tiba-tiba ngonten di akun yang sama dan kayak istilahnya try to build your audience again there. Nggak masalah. Karena obviously I did that 2 months ago and it did work. Like a lot of people did watch my videos again. And sebenarnya sekarang teman aku ngonten dan istilahnya kayak nge-collab sama aku dan posisinya kayak jadinya I gain traction again in my account, which yeah, it's great. Tapi balik lagi, aku sih ngerasa I think I would prefer to have my own niche aja sih later, not now, later. Okay, tapi again with that kind of later, obviously harus kayak yang jelas gitu loh kayak kapan ya. Aku sih pengennya tahun depan. Aku ngulang lagi, start from scratch. And I'm not there for the money, I'm there to make an influence and brand about myself. Baru I can start making money. Gitu sih. So that's the mindset I'm trying to incorporate when I will make my new account. Gitu. Tapi sebenarnya gini, kayak kenapa aku sharing banget ya? Sebenarnya gini, gak harus ke demotivated sih. Whenever you have like lower likes, lower views, atau mungkin kayak you feel demotivated karena kayak it's a consistent thing. Marketing is about consistency. That's why it can be very difficult. Ya nggak sih? Jadi yang paling gampang menurut aku adalah caranya itu dengan ya istilahnya make it fun aja sih. Apakah kamu males main HP? Enggak kan? Tapi kamu konsisten main HP kan? Why do you think it's bearable? Why do you think it's fun? Because you find ways to make it fun. Ya nggak sih? Logikanya gitu lah, simpelnya gitu. You need to make editing enjoyable. You need to make voiceovers enjoyable. You need to make taking content while you are strolling around town enjoyable. And I'm trying to find that juga sih. Gitu. So yeah, don't be down whenever you feel like your views are bad, your likes are low, your engagement is non-existent. Tapi ya itu kayak finding your own way first sih would be the best way. Because if you don't have the confidence, if you don't have enough confidence to do it, it can be frustrating if you define yourself with those numbers. Gitu sih kalau dari aku. That's my background story atau kayak my marketing story mungkin ya. Anyone else want to share in regards to their issues in marketing and perhaps anything that you want to do after these sessions? Atau tadi aja kayak beberapa hal yang kayak kurang ngeh karena aku ngomong bahasa Inggris juga yang kayak ya we can trace back atau kayak mundur lagi sih. But yeah, anything kayak kalian mau ngobrol mungkin santai aja sih sebenarnya kayak ya aku pengen ini lebih ke casual aja sih. Jadi mungkin kayak Kak Dede, what do you think about your journey? Jadi pernah ngonten
sebenarnya waktu dulu sih ini share aja sih ya, jadi kayak karena dari tadi kan kakak juga cerita kalau misalkan dulu pas apa namanya experience-nya mirip-mirip sih sebenarnya kayak aku. Jadi dulu pas jadi sebenarnya pernah jadi sosial media spesialis dulu gitu kan. Nah itu tuh kebentur sama ininya apa namanya, jadi yang owner ya, waktu itu aku megang salah satu coffee shop itu freelance buat 3 bulan, cuman kebenturnya dari budget sama dari sisi idealisnya si owner gitu. Jadi kayak bentrok aja gitu, jadi kayak mau mau push my idea itu kayak susah gitu, kayak jalan tuh kayak nggak gimana sih, nggak luas, nggak leluasa gitu. Lancar aja ya. Jadi iya, jadi kayak gimana, kayak susah juga ya jadi sosial media spesialis waktu itu. Jadi kayak apakah ini jadi jalan gue sebenarnya, kayak karena kan dulu sebelumnya waktu sebelum jadi sosial media spesialis itu juga sebenarnya sempat dari konten analis gitu. Dari situ terus karena satu dan lain hal resign, terus akhirnya terjun ke sosial media spesialis. Cuman pas di situ tuh kayak kayak susah gitu. Gitu sih paling kemarin terakhir itu udah agak lama, jadi pas zaman Covid 2021 sempat megang freelance 3 bulan, terus akhirnya di situ udah mentok, akhirnya karir switch lagi ke apa namanya customer service, tapi di situ juga sempat megang TikTok Ads gitu, jadi sempat yang bikin konten juga kayak gitu-gitu. Gitu sih, cuman emang pengennya kenapa akhirnya ikut apa namanya join sesi ini tuh kayak I want to find kayak recall lagi apa yang sebelumnya pernah dilakuin gitu, pernah dikerjain, kayaknya mungkin masih bisa dikulik gitu, kayak banyak hal dari sosial media spesialis karena waktu itu kan cuma sebentar, jadi kayak mungkin ya sempat mikir kayak ya kenapa enggak kita coba gali lagi aja, mungkin emang di sini kayak ada kesempatan buat istilahnya bisa jadi karir lagi, karir yang lain gitu karena kan sekarang juga lagi jadi apa namanya job seeker ya, jadi kayak pengen udah kita gali lagi deh, itu aja sih sharingnya. And did you get anything that you might recall? Yang istilahnya kayak what do you think of the sessions? Banyak banget, jadi kayak banyak hal. Cuman yang kemarin ya yang sesi 4 sama 5 belum sempat kebuka karena masih ribet. Jadi kayak kemarin sih yang dari sesi 1 sampai 3 tuh kayak banyak banget. Jadi kayak apalagi kayak bikin apa namanya content scheduling, terus planning, and then strategi, research, kayak gitu-gitu sih, banyak lagi yang di recall gitu. That's good. Okay sih. Well, I'm glad. Iya. Itu sih. But yeah, do you think apa ya? Aku ngerasa kayak emang agak susah sih kalau bentrokan gitu. Endingnya gimana? Kayak endingnya apakah did you just leave karena kayak ya udah? Karena kan dulu emang di awal itu emang bentuk 3 bulan ya, jadi emang cuman sampai beres aja gitu. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari hasil kinerja aku sih emang there was improvement for their social media gitu kan. Ya cuman emang bentrok aja gitu, jadi nggak ketemu aja jalan tengahnya. Jadi emang yang dia mau tuh karena kan kalau misalkan freelance, posisinya aku freelance ya, terus yang dia mau tuh kayak kerjaannya tuh lebih udah kayak senior sosial media spesialis plus call spesialis, misalnya kayak udah digabung semua tuh kayak
kerjaannya jadi banyak gitu loh. Sementara kayak kayak ini nggak bisa gue pegang, kayak udah pusing waktu itu. Iya, ngerti. Aku juga dulu gitu. Jadi pas aku di company aku sebelumnya, aku emang gitu. Jadinya kayak ngehandle KOL, ngehandle akun sosial medianya, ngehandle kontennya, ngehandle schedule-nya, ngehandle analisisnya segala macamnya. Dan ya udah, sebenarnya gini, it's very hard to be someone yang handle itu semua dan harus ngajarin itu semua ke orang-orang yang benar-benar kosong melompong soal sosial media. Ini kayak masa aku harus nge-present kayak oke, likes ini terjadi karena bla 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 bla. Views ini terjadi karena bla 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 bla. Kayak you need to like berulang-ulang kali ngejelasin itu, especially to an owner kan. Kalau owner pasti kayak nggak yang sepenuhnya ngerti dan istilahnya kayak you need to make the data simple sih, gitu. And yeah, that was also my issue. Tapi I guess kalau as advice, something that I feel like will be coming again and again, itu pasti bentrok itu sih. Bentrok itu selalu ada. Dan aku ngerasa kayak one thing to look at it is that ya intinya kalau kamu udah nge-share datanya, kalau kamu udah ngerasa ini bakal berhasil, dan kalau mereka juga mau diajak kerja sama, obviously it's gonna work. Tapi kalau posisinya yang kayak bentrok dan kayak emang nggak bisa meet, ya pastinya juga nggak bakal jalan juga itu sosial medianya. Gitu sih. So it is a lot of collaboration sih. Kalau misalnya emang kayak I feel like social media is something that cannot be worked as like satu orang doang untuk satu brand sih gitu. Tapi obviously there are some people who have done it sih, which ya salut aja sih gitu. But Iya itu kayak lot of work gitu, kayak aduh banyak banget gitu loh, lots things to do kalau misalkan apa namanya si social media spesialis digabung sama call spesialis itu kayak banyak banget. kayak Sumpah banyak banget waktu itu gitu. Sementara waktu itu aku istilahnya kayak pertemuan sama dia tuh cuman seminggu 2 kali gitu, istilah kayak sisanya emang research doing. Terus kayak pas setiap ketemuan tuh pasti ada aja kayak gapnya gitu, kayak ada aja buntunya tuh kayak gimana ya. Cuman karena kan waktu itu dari konten analis ke sosial media spesialis, jadi kayak belum ini banget gitu, pegangannya belum fondasinya tuh belum gitu. ngerti. Jadi itulah mengapa akhirnya jadi kayak ya udahlah, kayak belum jalan gue deh di sosial media spesialis dari di saat itu tuh kayak ya udahlah kita cari lagi gitu. Ngerti. Itu sih makanya. Iya. Ya ujung-ujungnya emang harus trial and error aja sih. Itu di dalam sebagai social media specialist dan juga di dalam hidup sih. So yeah. I mean, I'm very happy that you're trying again sih at least by joining these sessions. Gitu. So yeah, thank you so much for sharing. Anyone else mungkin yang mau nge-share on kayak why they decide to join, atau mungkin mau sharing dikit on their experience so far di dalam kelas dan di luar kelas terkait sosial media. Dan gak harus sepanjang aku atau Kak Dede ya, kayak it can be very short sebenarnya, kayak ya udah kepo doang sih. Oke, next person. It's okay. Okay, sembari menunggu, I suppose. I mean, it's okay if you want to prepare your answers. Itu dia aja Kak Dede tuh. But yeah, Kak Bujang actually asked the question. Masih relate gak sih sosmed? Soalnya sekarang udah banyak konten yang bisa digapai sama AI. Terus dari company ataupun startup sering banget sosmed jadi palu gada. Sumpah coy, malas banget. Iya, malas banget coy. Jadi sosmed tuh malas banget coy. Tapi gini, aku sih pribadi ngeliatnya it's not about AI taking over our jobs. It's not about banyak banget tempat yang ngasih yang memperkenalkan kita sebagai palu gada.
lebih ke kayak ya udah, you need to find better opportunities dan jangan tertarik dengan these jobs yang kayak offer you very minimal pay dan jadiin kamu palu gada, cuy. Okay, yeah, perhaps sometimes there is no other choice. Of course. Lihat aja job market sekarang, cuy. Kayak, of course, there's gonna be no other choice, misalnya. And it's okay. Tapi ya, if you want to pursue this, if you want to pursue social media, aku sih bakal ngomong ini. Ambil perusahaan dalam negeri to build your portfolio, to build an example for yourself on, okay, aku mampunya di sini, bla 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 bla. Setelah itu kamu nyari aja cuy, kayak online job, atau misalnya koneksi-koneksi yang bakal memberi kamu lebih banyak nilai aja sih, gitu. Jadi kayak, bukan masalah, oh ya banyak orang-orang sosmed yang jadi palu gada. Emang banyak cuy, tapi ya balik lagi, are you allowing that, or are you allowing these people untuk memperkerjakan kamu seperti itu? Kalau iya, ya udah cuy, you need to set a border for yourself, nggak sih? Kayak nggak bisa selalu yang kayak, ya udah, I guess because they pay me, aku iyain aja deh. Siapa tahu 3 bulan lagi gue bakal dapat opportunity yang lebih bagus. You're ruining the job market for everyone, btw. If you keep staying in that job that does not treat you well. Okay, so try to find better opportunities always. Kamu lagi santai nih, oh iya kontrak gue 6 bulan, coy, santai aja. No, di bulan ketiga kamu udah harus nyari, coy. Di bulan ketiga kontrak itu kamu udah harus nyari, harus mikir lagi, what's next? It cannot be something that is like super chill. Because as the market grows, you also need to adapt. And adapting means you just can't stay in one company. That is what marketing is for a lot of us. So it's always rolling sih. Gitu. And when it comes to AI, apakah masih relate role sosmed ini, soalnya banyak konten yang udah digapai AI? Opini aku pribadi, I dislike AI. I don't use AI. I don't use ChatGPT. I don't use Gemini. I don't use Claude. Which is perhaps in this current era, in this current stage, insane. Tapi jujur, aku ngerasa kalau aku pakai AI, I lose. My humanity side loses. Gitu. It's fine kalau kamu mungkin ya, kalau kamu IT and kayak you're vibe coding, but you're vibe coding something that is better for the whole society, sure, why not? Tapi aku pribadi kayak environment wise and also humanity wise, I don't want to have myself kayak diambil sedikit demi sedikit untuk dari AI ini. So aku pribadi sih ngerasa AI will never overtake us because it doesn't have that kind of humanity. Aku pribadi ngelihat ya, ada banyak orang yang kayak punya sosmed, bikin kontennya AI, itu malah kayak customer malah menjauh dari mereka gitu loh. Especially kalau produk kamu tuh asli, cuy. Kalau kamu service, oke lah, fine. Produk kamu asli, cuy. Kau jualan risol, tapi posternya AI. What am I gonna see, bro? What am I gonna see? Kamu jualan risol coklat lumer, tapi lumerannya AI, coy. That's so fake, bro. That's crazy, man. Why would you do that, gitu? Why would you do that to your customers? Jadi kayak istilahnya, no, it's not gonna be overtaken. Whether you use AI or not, AI is not gonna overtake us. Karena there are so many things in the world that are real that even if you use AI,
you're basically ruining the credibility of your whole product, your whole brand. So yeah, you can't use AI yang kayak plug anyways. So it's not gonna kill us. But yeah, untuk question yang menjadi palu gada itu, stand up for yourself. Say to them, ya istilahnya, I cannot work on this alone. Aku punya misalnya, instead of being social media specialist dan sekaligus KOL specialist, you would say, okay, aku nge-handle social media, ini research aku dari social media kamu atau social media brand ini, and these are the channels in which kamu bisa ketemu dengan KOL atau istilahnya kayak KOL management clubs or communities. Ini kayak channel-channelnya, but I'm not gonna handle that alone. You need to have more funds for me to be able to handle that alone. And that's it. Stand up for yourself. Jangan diinjek, coy. Gitu sih. I know that question wasn't for you sih, Kak Bujang. But yeah, that was a good sharing session. Oke, aku paling cuma mau nambahin, sebenarnya kan di Instagram kan udah ada banyak kelas ya. Nah, sebenarnya achievement ini bukan kalian teman-teman ini selesaiin kursusnya enggak, tapi sebagaimana teman-teman memanfaatkan ilmu ini. Terus habis itu kalau misalkan emang mau achievement buat sosial media, buat kerja, nggak apa-apa, nanti masukin si insentif ini sebagai pengalaman kamu selama 1 tahun, nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting ini kan kamu udah ngikutin kelasnya, kamu juga udah tahu role modelnya. Seenggaknya ilmu kamu tuh capability-nya sesuai gitu. Karena ketika kamu ngelamar kerja dan ikutin kursus ada sertifikat, pertanyaan pertama tuh bukan seberapa banyak sertifikat lu, tapi seberapa banyak pengalaman lu gitu. Dan ditanya nanti sebelumnya kerja di mana gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman emang kan nggak kerja di situ, tapi nggak apa-apa masukin aja gitu. Ini sebenarnya bukan bentuk bohongan, tapi ini bentuk mempertanggungjawab untuk kerja, karena dunia kapitalisme tuh susah banget buat nyari kerja gitu, karena lu nyari kerja sulit banget buat sekarang. Terus nanti ya nggak apa-apa, nanti masukin pengalaman aja. Terus habis itu kalau emang dibutuhin, kayak tadi ini ada yang minta buat mutasi rekening atau enggak surat apa segala macam gitu, itu dia keterima di Maybank kan gitu ya, digital marketing. Ya gue sih nggak apa-apa, nanti bisa gue buatin gitu. Ya, intinya teman-teman masukin aja pengalaman ini kalau emang nanti teman-teman proposnya ke sosial media gitu. Even kalau nanti ada kendala atau kedepannya, ya partner kita tuh sebenarnya ya teman-teman mau nanya nanti setelah kursus ini mau jawab Rekalusia juga, it's okay gitu, mau nanya ke aku nggak apa-apa gitu. Soalnya kita juga open gitu, nggak ada salahnya juga gitu. Karena lebih otentik itu lebih ilmu teori lebih otentik gitu. Okay. So yeah, thank you, Aulia. Gitu sih. So yeah, if you guys need any help in jumping into the sector again, let us know aja sih. We'll try everything that we can aja sih for now. But yeah, that was a lot of sharing from me actually. I want to I want you guys to share yourselves as well. I don't think we have time for us to look at our CV or my CV. But yeah. I want to hear from you guys. What do you guys think? What do you guys want? What do you guys have achieved while being in these lessons? Atau kayak, what's next for you guys? What's next? Gimana yo? If some people want to chat, it's okay. If some people want to talk, Mungkin ini aja sih, ada mungkin izin ya. Ini kan ada salah satu juga nih di sini nih. Di sini ada Kapitri. Sebelumnya itu Kapitri itu apa ya? Udah live host gitu, udah spesialis banget lah gitu. Terus ternyata kena layoff gitu. Itu mungkin Kapitri mau cerita gitu tentang struggle-nya tiba-tiba di PHK atau gimana? Iya, kalau aku sebelumnya itu mohon maaf ya, aku juga lagi di luar, jadi kalau suaranya agak bergema mohon maaf sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya aku pribadi itu pernah ada pengalaman kerja 1 tahun di bagian eksekutif. Itu memang menurut aku tadi kayak dia jelasin juga, itu memang lumayan banyak pekerjaan yang kalau aku pribadi sampai ke bagian KOL, sosmednya juga all sosmed ya, Facebook, Meta Ads-nya, bahkan kayak Google Grab pun itu aku yang handle.
Bahkan juga kayak misalnya kayak bikin konten, typing videonya, idenya tuh semuanya dari aku pribadi. Itu yang bikin aku keteteran. Wah, kalau kemarin ini aku itu bekerja sebagai live streamer selama 4 tahun. Jadi memang kalau ini memang sebenarnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sosmed, tapi memang lebih ke matriks penjualan yang difokusin gitu sih. Kedengeran ya suaranya? Kedengeran kok, apa? Ya jadi mungkin kalau misalnya kalau sosmed ini kalau so far sih dari pembelajarannya masih sama aku masih banyak beberapa yang ngerti, cuman memang kalau misalnya kalau buat wanita ya lebih tepatnya, soalnya kayak umur 25 tahun itu kan, aku kan by the way 25 tahun ya sekarang, jadi kayak agak susah juga kalau jadi perusahaan yang relate, apalagi kalau mungkin ada orang yang mungkin juga belum ada pengalaman kerja yang banyak, itu mungkin juga akan susah buat orang lain juga. Itu sih yang memang aku pikirin juga. Berarti ini ngebantu banget kelas ini, jadi kayak mungkin tadi kalau Kak Bujang bilang kayak bisa masukin ke TV gitu-gitu, mungkin ini juga bisa buat mempermudah orang lain sih sebenarnya juga. Oh iya, makasih. Itu bagus sih. Emang harus kayak gitu. Ya kalau nggak apa-apa Kak Fitri, aku juga kan udah kadang kan buka sesi one-on-one ya. Mungkin nanti sama Kak Fitri ya, sama teman-teman juga kalau emang ada butuh kayak bang gimana bang kayak butuh screening segala macam gitu. Kayak kemarin tuh ada belajar juga tentang metode-metode interview. Ada beberapa yang relatable juga gitu. Ternyata emang kayak ada beberapa tuh kenapa kita nggak keterima, kenapa kita nggak dipanggil tuh ada matriksnya gitu. Dan ini matriksnya tuh ya nanti aku kasih tahu gitu. In case lah nanti. Aman aja. Ya, terus juga dari pembelajaran ini sebenarnya aku juga lagi planning, insya Allah ini aku lagi planning mau bikin brand sendiri, jadi brand makeup sendiri. Makanya dari kemarin aku kayak nanya tentang sosmed itu ngebantu banget, kayak bikin aku kan pas pas materi-materi awal aku tanya buat per sosmed itu lebih ke arah mana, kayak TikTok buat apa, Instagram buat apa, itu ngebantu banget aku buat jadi punya bayangan nih nanti kalau produk aku jadi aku bisa brand awareness-nya di mana, terus postingnya lebih banyak di mana dan lain-lain gitu sih. So thank you banget juga buat Kalikia dan buat Bujang, of course, yang udah buka kelas ini. My pleasure, Titi. Thank you. Thank you. Okay, there is a question actually. Untuk sosmed spesialis ini apakah harus expert di graphic design? Enggak. Ya, enggak. Jawabannya enggak. Sebenarnya social media specialist itu sebenarnya logikanya ya, sebenarnya itu cuma nge-handle akun sosmed doang. Jadi kayak you shouldn't focus on kayak sales. You don't need to focus on whatever it is. Tapi istilahnya, misalnya kamu mau nge-funneling dari Instagram, dari followers Instagram, menjadi orang-orang yang ngechat bisnis kamu di WA. Yeah, that's a part of what sosmed specialist might be. Tapi when it comes to like bener-bener yang kayak admin sosmed atau misalnya bener-bener yang ngedit semua video, that shouldn't be what a social media specialist is. Gitu. Social media specialist itu sebenarnya lebih ke fokus ke kayak strateginya, ke analisisnya. The things that I've taught you while being here, itulah social media specialist yang sebenarnya. Cuman ya, we understand that sekarang momennya sih sebenarnya banyak yang prefer semua orang-orang yang bisa semuanya. Which of course ya, every company would prefer a person that can do everything, right? Gajinya 1 tapi dia kayak kerjanya 5 orang. Lol. Dan ya, balik lagi, you gotta find someone or a business that respects you fully. And sometimes it's not about finding other people's businesses through LinkedIn atau job seeker. It can be from your friends. Gitu. People need social media, man. Everyone needs social media. Even the tukang bakso in front of your house needs social media sometimes, man. It's a way for them to leverage, atau istilahnya kayak it's a way for them to actually gain new audiences, kan? That's why content creation exists. That's why content creators exist. It's because like
They are freelance social media specialists that would share about your business. Pilihannya ya itu, do you want to be a content creator yang jadi freelance untuk everyone's business, or do you want to focus on someone's business? Either it is someone that you don't know of, or someone that is very close to you, and make their branding wide in the social media that you like. Gitu sih. So no, you don't need to be an expert in graphic design. I am not an expert in graphic design. I still got like a total of 50k views in my Instagram account. So like, yeah, it doesn't matter. Lebih kayak tahu basicnya semua aja sih. Karena balik lagi, you're an analyst. You're a scheduler, basically, right? Jadi harus ngerti kalau, oh, dengan bentuk yang seperti ini, dia bakal menghasilkan apa. So, konten yang seperti ini ngebantu dalam bidang apa secara teoritis. Dan ya dengan hipotesis kamu, apakah setelah kamu posting, konten ini berhasil. And share why and why not. Itu sih, itu ya. Untuk social media specialist sendiri. Okay. Any other questions? Sisa 12 menit, anjay. Enggak, sisa sejam, anjay. Okay. Anything else mungkin? Ada yang masih mau sharing? Atau ada yang masih mau mempertanyakan? Bang Azim kayak gerabat Bang Azim. Ngomongnya Bang Azim, santai. Nggak ngomong, nggak ada sih Mas. Cuma tadi kayaknya minta sharing ya, after next-nya gitu ya. Kalau aku come to kursus ini kan lagi ngambil ini sih Bang gitu. Jadi lagi bangun platform gitu kan. Lagi bangun platform untuk belajar gitu kan. Cuma belajarnya itu lebih kayak konsultasi one by one gitu. Jadi misalnya ada materi, terus nanti kita lihat kebutuhannya apa gitu. Karena dulu backgroundnya di bidang pendidikan juga, konsultan pendidikan. Terus iya tadi yang kayak dibilang sama Kak Lucia gitu kan. Jadi target marketnya memang dari sosial media gitu. Jadi salah satu tujuan aku gabung ikut kursus sosmed ini karena kan aku terbatasannya secara dana Bang ya gitu. Dan aku mikirnya kalau misalnya aku nggak punya uangnya, at least aku punya skillnya gitu. Maksudnya nanti buat ngembangin sosmed dan semacamnya gitu. Kemarin sih kalau buat jadi kayak bisnis sampingan sih gitu. Jadi kemarin progresnya baru sebatas kita udah punya brandingnya, udah punya grand desainnya, rencana jangka panjangnya. Cuma belum running sih Bang gitu. Baru mulai baru mulai ngurus legalitasnya gitu. Dan ternyata kemarin tuh aku sempat ikut pelatihan gitu kan. Terus sama panitianya NIK aku dipinjam gitu kan. NIK aku dipinjam, terus ternyata didaftarin KBLI-nya tuh bisnis yang berbeda gitu. Nah, jadi aku lagi stuck di sana sih Bang sebenarnya gitu. Iya, jadi tapi it's okay sih misalnya sambilnya juga kan, karena sosmed spesialis ini juga termasuk salah satu skill yang bakalan dipakai terus gitu, dan dia tuh berkembang gitu kan, maksudnya trennya kayak gimana, terus nanti kondisinya seperti apa gitu. Dan tadi aku juga menarik sih sama yang Kak Lucia tadi gitu, maksudnya nggak pernah sama sekali gunain AI gitu. Aku pribadi juga banyak nggak pakai AI gitu, cuma kalau buat brainstorm masih sih gitu, misalnya brainstorm, terus kalau misalnya discuss, kayaknya aku punya satu informasi, cuma aku perlu make sure ada nggak literaturnya atau gimana informasinya gitu. Cuma aku juga setuju gitu, karena di salah satu peneliti gitu ya, salah satu tokoh yang memprediksi di tahun 2008 yang film Big Short gitu, The Big Short di Amerika itu, dia juga mempunyai prediksi kalau AI ini juga bakalan akan ada downfall eranya gitu. Maksudnya ketika semua orang akhirnya bergantung sama AI, nah momentumnya pecah gitu, bubble-nya pecah gitu kan. Nah aku juga wanti-wanti buat, kan kayak sekarang tuh orang bahkan even bikin PPT pun semua pakai AI gitu. Jadi emang skillnya sama sekali emang nggak ada, dan gimana kalau misalnya ternyata bubble-nya pecah gitu kan, AI nggak bisa dipakai lagi, dan kita gimana siap nggak dengan kondisi itu gitu. Paling aku mau sharing itu aja sih. Tadi aku baru habis ngajar sih Kak gitu, ngajar privat gitu kan. Itu aja sih. Okay. Jadi aku nggak.
congrats, good luck sih. Thank you Kak. Nanti aku juga kayak kemarin tuh aku juga ada kegiatan sih. Paling nanti aku coba nonton video-video sebelumnya gitu. Aku ikutnya di awal sama di akhir dong nih kayak. Aman. Santai aja. Ini tadi kan ada pertanyaan nih Mas desain grafis visual. Nih kebetulan juga di sini juga ada temanku juga nih, Ko Stephen, dan dia itu emang desain grafis visual mentok. Tapi karena emang demand desain grafis visual itu udah cukup banyak ya, dan udah banyak tergantikan gitu dengan ya konten-konten yang mudah dibuat oleh AI gitu. Jadi ya mau nggak mau switch career gitu. Kadang kayak gitu emang harus survive juga sih gitu. Kalau emang yang tadi kalau saya bilang sosmed itu bukan berdasarkan desain, tapi ya lu cuma ngontrol account doang. So far so good sih teman-teman. Kalau misalkan dari aku sih udah oke banget ya kalau saya ya. Ini aku mau ngucapin makasih banget buat Kulisia, buat teman-teman Kak Muhammad, Kevin, Dede, Kak Anissa, Kak Fitri, Kak Hazim, Kak Nurdin, dan Kak Stephen. So far teman-teman udah melakukan cukup baik ya. Sebenarnya kelas ini aku nggak peduli mau datang tuh 1, 2 ataupun juga nggak apa-apa, yang penting recordnya. Karena kedepannya ini pasti bakal bermanfaat. Terbukti kan kayak sampai hari ini pun juga teman-teman, kalau gimana Bang Nurdin, Mas yang saya gitu. Oh, pencet deh ya, harusnya ada tepuk tangan. Udah paling aku itu aja sih teman-teman. Tetap jalani takdir dengan baik aja. Kita nanti untuk tugas akhir gimana kalau sih? Oke. Tugas akhirnya aku sebenarnya bakal ngasih study case. Dia kayak istilahnya somewhat theoretical tapi kayak ya ada practical contohnya lah gitu. Dan nanti I'll send in a few questions on how you should be able to evaluate their social media account atau social media strategy. Gitu sih palingan aku bakal ngasih kayak 1 PDF yang mungkin bisa dikerjain di dalam minggu ini. Dan ya udah. Setelah itu baru dapat sertifikat. So yeah. That's it. So and also if you guys wanna like post on your social media account and perhaps like tag me and Inside Job and Kabujang, obviously you can do that. This is my Instagram account, and yeah, I hope to see you. Oh, then kalau mau LinkedIn, wait, I can also share you my LinkedIn, so you can actually know which companies I'm talking about while I was sharing here. So yes, thank you everyone for joining today's session, and I hope you learn a lot atau at least remember a little selama ada di sini. Dan ya kalau ada apa-apa dan misalnya masih review rekaman dan pengen nanya lagi boleh banget. Dan kalau mau connect in any of my socials and any of Kabujang socials, which I think you do. Kayaknya banyak yang follow Kabujang ya. #fans Kabujang di sini. Jadi ya oke lah. Alright. Thank you everyone for joining once again. Sisa 3 menit, so I'll end it here. But yeah, that's it, I suppose, from me. Kabujang ada tambahan mungkin? Enough. Thank you banget. Udah selesai semua. Udah cukup banget. Okay. Nanti ditinggal dari Kalusia. Oke, kita mungkin akhiri sesinya. Terima kasih teman-teman buat sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ciao, guys. Thank you Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. See you. Bye-bye. Thank you.